Perwakilan pemasangan pita mengambil tempat. Pemasangan pita sebagai tanda dimulainya Operasi Lilin Singgalang 2021 dan tanggap bencana. Sangat. Tilak tempat. Ikonis. Video. Perwakilan kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Pasukan diserahkan. Pasukan amanat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, amanat atau pasukan operasi Lilin tahun 2021 oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri, mulai di tingkat Mabes hingga kesatuan wilayah. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022, baik pada aspek personil maupun sarana prasarana seperti TNI, Pemda, dan mitra Kamtibmas lainnya. Hadirin dan peserta gelar pasukan yang saya hormati, perayaan Natal dan Tahun Baru oleh masyarakat secara universal dirayakan melalui kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata yang akan meningkatkan aktivitas pada pusat-pusat keramaian. Peningkatan aktivitas masyarakat ini
tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, gangguan Kamseltipkar, lantas dan pelanggaran protokol kesehatan untuk COVID-19. Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin 2021 yang akan dilaksanakan selama 10 hari. Mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Dengan mengedepankan kegiatan preventif dan preventif secara humanis, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polri telah mempersiapkan 83.917 personil Polri, 15.842 personil TNI, serta 55.086 personil instansi terkait lainnya. Personil tersebut akan ditempatkan pada 1.607 pos pengamanan untuk pelaksanaan pengamanan terkait gangguan Kamtibmas dan Kamseltipkar lantas, serta 675 pos pelayanan untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Peserta apel gelar pasukan hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan saja, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate atau kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus lebih peduli. Jangan sampai kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi. Antara lain, ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, aksi kriminalitas seperti curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balapan liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, maupun ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Untuk itu, saya harapkan seluruh Kasatwil mampu menentukan langkah antisipatif yang proaktif dan aplikatif, serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada, sesuai dengan karakteristik kerawanan pada daerah masing-masing. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh dengan semangat dan rasa kebersamaan ini, beberapa penekanan saya untuk di pedoman ini guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut. Pertama, siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan. Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, lakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi dan meresahkan masyarakat. Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal 2021 dan perayaan Tahun Baru 2022. Keempat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan pelayanan terbaik, lengkapi sarana prasarana dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta lakukan penugasan anggota dengan body system. Kelima, laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Keenam, mantapkan kerjasama, sinergi, dan soliditas
pada pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Ketujuh, tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, mencegah penyebaran COVID-19 yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Hadirin dan tamu yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi lilin tahun 2021. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi catatan amal ibadah kita di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Sekecil apapun peran yang diberikan kepadamu, itu akan memberi catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu, yang suatu saat bisa kamu torehkan dan ceritakan kepada anak cucumu kelak. Tidak lupa pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Demikian amanat saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan keselamatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam bingkai persatuan dan kedamaian. Sekian, terima kasih. Wassalam. Om Santi 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 Om. Tertanda Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Letkol Listio Sigit Prabowo MSI. Yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Sidujung, yang kami hormati para asisten staf ahli, pejabat yang hadir, serta seluruh peserta apel siaga bencana yang saya banggakan. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa berkumpul di lapangan dalam mengikuti apel siaga bencana untuk tahun 2021. Salam dan salam dapat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang bertemu pengetahuan seperti kita rasakan. Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia, pertama, atas nama pemerintah daerah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan apel siaga ini. Pada akhir tahun 2021, dengan informasi yang dirilis oleh BNPB kepada BPBD Kabupaten Kota, akan banyak terjadi bencana di daerah. Untuk itu kita perlu kesiapsiagaan, terutama personil dan peralatan yang akan diperlukan ketika melaksanakan penanganan sebuah bencana. Apel siaga ini menunjukkan kesiapan kita, OPD dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sidujung untuk penanggulangan bencana, baik secara alam, non-alam, dan bencana sosial. Indonesia saat ini dalam kepungan bencana. Belum selesai usaha pemerintah menanggulangi pencegahan COVID-19, menyusul letusan gunung api Semeru di Jawa Timur yang menewaskan 50 orang, 18 orang luka berat dan 1.027 rumah penduduk mengalami kerusakan, dan 10.400 orang tinggal di tenda pengungsian. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah Republik Indonesia, terutama penanganan masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat letusan Gunung Semeru tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidujung saat ini juga masih berjibaku dalam upaya pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui pemberian vaksin kepada masyarakat dengan gerakan Sumatera Barat Sadar Vaksin atau Sundarsin. Kita berikan apresiasi kepada petugas di lapangan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tidak kenal lelah, tidak ada hari tanpa vaksin, terutama bagi petugas medis Dinas Kesehatan, Polres Sidujung, BPBD, dan unit kerja terkait lainnya yang telah menyediakan sarana transportasi termasuk door price, konsumsi nasi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Sampai hari ini target 185.088 orang yang akan divaksin. Baru tercapai 125.712 orang untuk vaksin tahap 1 atau sebesar 60
8%. Sedangkan untuk vaksin tahap 2 mencapai sebanyak 85.405 orang atau sebesar 46,1%. Berbagai strategi telah kita lakukan agar masyarakat mau untuk divaksin, seperti sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk vaksin, menyediakan alat transportasi untuk antar jemput, menyediakan hadiah atau door prize, dan menyediakan konsumsi bagi masyarakat yang sudah divaksin. Kita berharap ini dapat tercapai sampai akhir 2021 sesuai target yang sudah kita tetapkan. Kepada petugas, jangan kendor semangatnya. Ini adalah tugas yang sangat mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas jerih payah Bapak dan Ibu dengan pahala yang setinggi tingginya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami ingatkan kepada kita semua bahwa ada 3 bencana yang akan mengancam negara kita di Kabupaten Singapura sampai tahun 2022. Pertama, hasil pantauan terhadap curah hujan dan pergerakan tanah yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Geologi dan Kementerian SDM memberikan informasi ke Gubernur Sumatera Barat bahwa Provinsi Sumatera Barat mulai tanggal 15 September 2021 sampai 31 Desember 2021 selama 107 hari ditetapkan sebagai status siaga darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Kedua, terjadi fenomena La Nina, perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan, berdampak kepada bencana hidrometeorologi berupa cuaca panas, curah hujan yang tinggi, angin kencang, angin puting beliung, dan menyebabkan ISPA, inspeksi saluran pernapasan akut. Ketiga, ditemukan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia yang berasal dari daratan Eropa. Oleh BPBD, informasi ini sudah disampaikan kepada camat dan wali nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung melalui surat edaran Bupati untuk melakukan upaya siaga bencana. Hadirin yang berbahagia, untuk mengurangi risiko dari suatu bencana atau upaya mitigasi dari bencana yang disebutkan di atas perlu dilakukan langkah sebagai berikut. Pertama, tetap laksanakan protokol kesehatan dengan ketat atau 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Kedua, melakukan percepatan capaian target vaksinasi kita di masing-masing wilayah dengan target 70% untuk vaksin 1 dan 48,53% untuk vaksin 2. Yang ketiga, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat terutama di fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan dan rumah makan atau restoran, tempat wisata selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Keempat, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi-lokasi rawan bencana seperti di lembah, pinggir sungai, dan di lereng perbukitan. Kelima, mensiagakan personel dan peralatan bagi OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, semoga kita semua terhindar dari segala bencana. Mari kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Penanggulangan bencana alam menjadi urusan untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.